Halo, balik lagi bersama saya Nara di channel Mendadak Teknisi. Oke, kali ini saya dapat handphone Oppo F1s. Kondisi parah ya. Punya tetangga, lebih tepatnya punya om warung. Jadi dia minta saya untuk gantikan LCD-nya karena handphone ini dipakai untuk nakal tikus ya. Ada-ada aja dah handphone untuk nakal tikus. Oke, saya coba pengecasan apakah handphone ini dalam kondisi baik, karena sebelum saya bawa ke rumah handphone ini masih kondisi normal ya, dicas bisa dan nyala pun mau gitu. Oke, ini sudah saya lakukan pengecasan, ternyata belum bisa ya. Saya coba ganti stop kontak yang baru karena stop kontaknya jelek. Oke, saya lakukan pengecasan kembali, namun masih tidak mau menyala gitu. Saya tekan tombol power, apakah dia mau. Oke, saya tekan tombol power, dia nyala ya, namun untuk pengecasan tidak mau ngisi ya. Kenapa ya, padahal tadi sebelum saya bawa ke sini tuh bisa dicas gitu HP-nya. Oke, kita tunggu sampai dia masuk menu ya. Jadi handphone ini dia bilang tuh untuk nakal tikus. Jadi pas dia lagi main, handphonenya lagi dipakai buat main gitu, lalu ada tikus lewat, refleks dia takol lah tuh tikus dengan handphone ini. Oke, dan di sini pun ada tulisan jangan menutupi bagian layar atas gitu. Nggak tahu tuh penyebabnya apa karena LCD-nya yang sudah nggak bagus gitu. Di sini pun saya juga lihat pengecasan, tidak ada pengecasan ya. Saya coba goyang-goyangkan, konektor casnya masih tidak ada respon untuk pengecasan. Oke, saya putuskan untuk ganti dulu LCD-nya dengan yang baru nanti kita cek masalah di pengecasan. Dan semoga setelah diganti LCD-nya sudah tidak ada lagi tuh ya notif jangan tutupi layar bagian atas, karena saya curiga karena LCD-nya yang rusak gitu, makanya dia muncul notif itu. Oke, kondisi parah ya LCD-nya, nganga kayak mulut buaya. Oke, langsung kita bongkar aja handphonenya. Video saya percepat untuk meminimalisir durasi. Untuk pengangkatan back cover, jika keras dikasih hangat dengan blower sedikit ya, lalu dikasih thinner untuk memudahkan kita menyeset. Oke, ini LCD yang baru sudah saya belikan di toko oren biasa dengan range harga 100 ribuan ya. Namun saya juga tidak tahu dengan harga 100 ribuan itu apakah LCD bagus atau tidak. Langsung aja kita unboxing untuk pembuktian dengan range harga 100 ribuan apakah LCD dalam kondisi bagus. Unboxing ini juga bertujuan untuk refund ya, pengembalian barang atau return, karena di deskripsi tertulis untuk refund harus ada video dari awal sampai dari paket datang sampai dilakukan uji coba terhadap handphonenya. Mungkin kalian di sini ada yang sudah pernah memakai
LCD yang di range harga 100 ribuan apakah kualitasnya bagus atau tidak, boleh komen di bawah. Karena saya pun baru ini ganti LCD di range harga 100 ribuan. Karena saya tuh biasanya ngikuti konsumen, konsumen. Jadi saya kasih range harga LCD dari harga sekian biar dia yang milih mau harga yang berapa. Dan saya tidak bertanggung jawab jika ada kendala dalam LCD-nya ya. Maksudnya ketika sudah dipasang dan ada masalah gitu, saya tidak memberikan garansi gitu. Karena dari tokonya pun garansinya hanya garansi tes gitu. Garansi tes selama 7 hari. Garansi tes itu artinya hanya garansi pengetesan gitu. Jika dites bermasalah bisa di refund. Tapi kalau sudah dipasang itu sudah di lem, dia tidak garansi lagi, hilang. Oke, lanjut kita copot LCD-nya yang lama untuk pergantian dengan LCD yang baru. Untuk pergantian LCD harus tetap hati-hati ya. Perhatikan juga di Oppo F1s tuh untuk fleksibel LCD bagian atas tuh ada pengait ya. Jadi harus diperhatikan, jangan sampai salah, nanti malah robek atau kenapa gitu. Biar kata LCD-nya rusak juga masih bisa kita gunakan ya untuk pengecekan sewaktu-waktu ada masuk lagi servisan Oppo F1s dengan kendala LCD gitu. Mati lampu LCD-nya bisa kita cek dengan LCD yang rusak itu. Karena kondisi LCD-nya tuh masih bisa digunakan ya sebenarnya, hanya saja gambarnya rusak, gambarnya kurang bagus. Oke, untuk pengecekan LCD Oppo F1 ternyata rumit ya. Tidak bisa tanpa dipasang gitu. Jadi harus kondisi LCD terpasang gitu. Mau nggak mau fleksibelnya harus kita lipat sedikit. Sedangkan di deskripsi untuk mengklaim garansi itu kondisi fleksibel harus dalam keadaan baik ya, tidak tertekuk. Segel harus ada dan plastik LCD harus tetap utuh ya. Namun ya mau nggak mau kita harus agak tekuk sedikit, namun tetap hati-hati. Jangan sampai robek pada fleksibel LCD-nya. Nanti malah tidak bisa klaim garansi. Oke, ini kita sudah pasang LCD-nya dan kita lakukan pengecasan apakah dia respon. Nah, respon ya pengecasan. Namun di sini saya lihat korosi ya di bagian konektor casnya. Mungkin itu menyebabkan kadang mau dicas, kadang enggak. Di sini saya tekan tombol power, dia malah nggak mau nyala ya, malah nggak respon tombol powernya. Apa karena kurang ditekan gitu. Namun saya ingin tekan tuh takut merusak fleksibel LCD-nya ya. Jadi harus tetap hati-hati. Karena ini sifatnya hanya pengetesan ya. Sebelum kita pasang di handphonenya. Agar kalau ada masalah dalam LCD-nya kita bisa lakukan refund ya. Oke. Saya perhatikan di konektor LCD, saya pastikan terpasang dengan baik. Namun malah blank putih ya. Tuh, terlihat layarnya malah blank putih. Aneh-aneh aja dah. Saya coba lakukan pengecasan, dia tetap blank putih ya. Oke, saya pastikan dulu bahwa semua konektor terpasang dengan baik.
Kita cabut konektor pada baterai dan saya pastikan terpasang dengan baik. Oke, kita lakukan cobaan lagi, uji coba lagi dengan pengecasan. Udah nggak blank putih ya, pengecasan juga respon. Lalu kita coba tekan tombol power, kita sedikit tekan ya, namun jangan terlalu ditekan. Oke, alhamdulillah ya, hanya ada sedikit kurang presisi mungkin dalam pemasangan konektor LCD-nya, makanya LCD-nya malah jadi blank putih gitu tadi. Padahal saya sudah takut aja tuh bawaannya, hanya karena ganti LCD malah merusak handphone gitu. Oke, kita pastikan semua LCD baik-baik aja ya. Dari touchscreen, brightness kita coba apakah berfungsi. Brightness berfungsi dengan baik, touchscreen kita tes touchscreennya, lalu ya intinya touchscreen lah, karena untuk kondisi gambar tuh sudah bagus ya, normal ya, tidak ada cacat, tidak ada garis, tidak ada cacat lah untuk gambar. Jadi kita pastikan untuk touchscreen juga baik-baik saja ya. Menurut kalian dengan range harga 100 ribuan apakah LCD ini worth it untuk kita kasih ke user? Tulis di bawah. Oke, semuanya sudah saya cek, touchscreen aman, sudah tidak ada lagi notif seperti sebelumnya ya, yang jangan tutupi bagian layar atas. Lanjut, kita matikan handphonenya dan rakit kita ke hulu. Namun kenapa tadi susah ya untuk menyalakan handphonenya ya, tidak respon gitu tombol powernya. Kalau untuk pengecasan sudah jelas ya, korosi ya, kita bersihkan saja, mungkin nanti down gitu, karena korosi juga dapat menyebabkan handphone rusak ya. Setelah saya lihat bagian mesin bawah, mesin atas korosi parah ya, di bagian slot SIM card, di konektor SIM card. Nah, di sini juga saya baru ingat bilang pemilik handphone tuh bahwa handphone ini kadang dipasangkan kartu SIM tuh kadang bisa, kadang enggak ya. Mungkin karena korosi itu yang menyebabkan kartu SIM-nya kadang terbaca, kadang enggak. Namun untuk LCD saya rekomendasikan banget ya, untuk di range harga 100 ribuan tuh lumayan ya, bagus. Untuk kalian yang suka kadang suka bang, saya tinggal di pedesaan, untuk pergantian LCD harus dikasih harga berapa ya, karena kalau dikasih harga sekian nggak cocok gitu, terlalu mahal. Nah, mungkin ini solusinya ya, di range harga 100 ribuan bisa kita meminimalisir budget biaya servis ya, untuk yang tinggal di perdesaan ya. 100 ribuan, ongkos servis 150, 100 ribu jadi 250, atau ongkos servis ya dikasih harga 100 ribu juga udah worth it ya, jadi 200 ya sama pasang. Untuk tinggal di pedesaan mungkin ini solusinya ya. Oke, untuk lem saya pakai lem T7000
lem yang sangat lumrah ya. Hampir semua teknisi pakai lem ini. Harganya juga murah. Kita kasihkan lem di pinggir-pinggir bagian apa nih namanya, frame ya, frame apa nih namanya, frame LCD ya, pokoknya itulah. Kita kasihkan lem T7000, lalu kita kasih isolasi anti panas ya. Saya selalu memberikan sedikit isolasi anti panas di bagian kaleng yang ada di LCD untuk mencegah short ya, atau ngeground antara komponen yang ada di fleksibel LCD terhadap kaleng yang ada di LCD tersebut. Antisipasi aja ya. Ibarat kata perumpamaannya tuh sedia payung sebelum hujan. Jadi saya setiap pengerjaan tuh selalu hati-hati ya, tidak gegabah gitu. Selalu diperhatikan bagian mana nih yang berpotensi berpotensi rusak gitu, maksudnya berpotensi akan terjadi kerusakan gitu. Jadi saya cegah gitu, jangan sampai hanya karena hal itu jadi merusak gitu, atau nombok gitu, ibarat teknisi lain tuh. Jadi harus hati-hati ya, diperhatikan bagian mana yang sensitif. Kalau sudah begini kan sudah aman ya, tidak akan ada grounding lagi yang menyebabkan korslet pada LCD. Lalu kita pasang dan rekatkan dengan karet gelang. Aduh, karena saya nggak punya ya alat penjepit LCD ya. Malum, amatir, namanya aja mendadak teknisi. Jadi semuanya tuh dilakukan secara mendadak aja, spontanitas. Ada bahan eksekusi, kita kerjakan, kita bikin konten, sharing ke kalian. Aktivitas saya ya, cara saya mengerjakan kerusakan pada handphone lah. Tujuan video ini hanya sharing aja, bukan mengajarkan sebenarnya, karena saya juga masih belajar. Dan satu lagi ya, pastikan rapi ya, jangan sampai ada sisa lem di pinggir-pinggir LCD. Itu nilai plus ya bagi teknisi ya. Kalau rapi itu bersih gitu, jadi nilai plus. Jadi konsumen tuh, oh di sini tuh pengerjaannya bagus nih, rapi. Hampir nggak ada sisa-sisa lem yang nempel di pinggir-pinggir LCD. Itu nilai plus ya, kerapian. Oh iya, untuk pembelian LCD saya sertakan link di deskripsi ya, kalian bisa check out langsung di deskripsi di bawah. Oke, kita biarkan hingga 10-15 menit. Sambil menunggu lem pada LCD merekat dengan baik, kita bersihkan mesin bagian atas ya. Korosi banget di konektor SIM cardnya. Mudah-mudahan setelah saya bersihkan konektor SIM cardnya, sudah tidak ada lagi yang masalah pada SIM card yang sebelumnya bilang pemilik tuh bahwa HP ini kalau dipakaikan SIM card tuh suka terbaca, kadang suka tidak terbaca ya. Oke, saya bersihkan dengan kontak cleaner atau thinner juga bisa. Lalu kita sikat secara perlahan. Ini video saya percepat ya, karena untuk mengurangi durasi.
Saya juga bersihkan pada mesin bagian bawah, konektor, soket, tulangan. Saya bersihkan juga ya dari sisa-sisa lem, agar agar pas pemasangan nanti tuh terpasang dengan baik ya, presisi gitu, tidak terganjal lem, sisa-sisa lem gitu, nggak terganjal sisa-sisa lem bawaan pabrik. Tapi sebenarnya ini udah bukan lem bawaan pabrik ya, karena sebelumnya sudah pernah dibongkar ya, sudah pernah dilakukan pergantian LCD sebelumnya juga sudah nggak ori gitu. Namun rusak lagi karena ya refleks lagi main, terus tikus lewat, ditakol lah tikusnya dengan handphone ini, jadinya ya rusak. Lagi kurang kerjaan ya, tikus ditakol pakai handphone kan. Yang kita pasang perangkap aja tuh tikus belum tentu terjebak gitu, pinteran juga tikus daripada manusia. Oke, kita rakit kembali handphonenya dan pastikan semua terpasang dengan baik. Jangan sampai ada yang tertinggal seperti baut, kamera. Semua pastikan sudah terpasang ya. Terutama baut ya. Seringkali itu teknisi saat pembongkaran dan pemasangan tuh selalu ya ada aja sisa bautnya. Entar sisa 1 lah, sisa 2 lah, tuh sering terjadi ya. Dan nggak tahu tuh baut di bagian mana yang nggak kepasang. Oke, untuk backdoor kita kencangkan lagi dengan lem T7000 dan direkatkan dengan karet gelang. Kita biarkan hingga 10 hingga 15 menit, lalu kita copot karetnya dan tes apakah nyala dengan normal gitu, maksudnya LCD-nya terpasang dengan baik gitu. Oke, untuk pengecasan sudah tidak bermasalah lagi ya, langsung respon dia, dan kita tekan tombol power juga pun dia langsung respon ya. Memang agak sedikit keras ya, karena bantalan di power itu, di flexible power itu sudah dalam kondisi tidak baik ya. Saya ingin perbaiki namun nggak ada kanibalan gitu. Mau dibelikan yang baru juga terlalu lama ya nunggunya ya. Jadi saya biarkan saja lah. Yang penting untuk pergantian LCD-nya sudah saya lakukan dan saya usahakan semaksimal mungkin ya, agar handphone ini bisa dipakai lagi. Oke, handphone sudah menyala, pastikan semua baik-baik saja ya. Dari touchscreen kita pastikan kembali, lalu SIM card kita pasangkan SIM cardnya nanti, pastikan untuk pengecasan bagus, SIM card juga terbaca dengan bagus, touchscreen juga berfungsi dengan baik. Jadi untuk kalian ya yang ingin memulai sesuatu gitu dalam hal apapun, ya intinya jangan ragu lah, karena ragu itu tidak akan buatmu maju. Cia, kayak saya nih, saya tuh mendadak aja gitu, nggak ngerti apa-apa sebenarnya tentang elektronik, cuma ya karena saya mau, ya saya belajar, tanya-tanya sana sini, belajar lewat internet, lewat YouTube. Ya banyak lah sekarang untuk belajar tuh udah tidak susah sekarang. Di Google tuh pun banyak yang mengajarkan gitu. Jadi nggak harus kursus gitu. Yang penting mau aja. Oke, saya pastikan touchscreen berfungsi dengan baik ya. Lalu kita pasang SIM card, apakah sudah terbaca?
Mudah-mudahan sudah ya. Ini pun untuk kartu, saya pasang kartu yang punya handphone ya, dia nitipkan ya, nanti dipasangkan kartu ini katanya. Oke, kita pastikan kartu SIM terbaca ya pada handphone. Ya, jadi jangan ragu gitu untuk memulai suatu hal tuh, dalam hal apapun, entah di dunia servis handphone, servis TV, bengkel, editing, apapun lah itu, jangan ragu gitu, lakukan aja dulu. Untuk bisa tidak bisanya urusan belakangan ya. Oke, SIM card sudah dipasang di handphone, dia otomatis minta reboot ya, minta reboot handphone. Kita tunggu sampai masuk menu dan pastikan bahwa kartu SIM-nya itu terbaca dengan baik. Untuk suara ada ya, ada notif SMS masuk, kartu SIM juga masuk, terbaca 4G, pengecasan juga sudah ada logo petir di baterai. Namun kita pastikan lagi untuk pengecasan, maksudnya kita pastikan untuk pengecasan itu dia terisi ya, tidak fast charging. Dan di sini saya lihat tentang ponsel pun benar ya, kalau handphone ini adalah Oppo F1s dengan RAM 3 dan ROM 32 GB. Saya bingung ya mau ngomong apa lagi ya. Ya, intinya saya hanya sharing aja ya. Sebenarnya siapapun bisa melakukan ini, hanya pergantian LCD. Namun tetap harus hati-hati ya. Karena tidak jarang juga hanya ingin mengganti LCD malah menyebabkan handphone itu mati total. Itu nggak jarang itu. Teknisi juga pun sering gitu terjadi hal seperti itu. Walaupun kelihatannya sepele, siapapun juga bisa gitu, hanya mengganti LCD gitu. Namun dengan tingkat resiko yang sangat tinggi itu, ya gitu dah. Kadang hal yang tidak kita pikirkan tuh ternyata ya terjadi gitu. Ganti LCD, handphone malah mati total gitu. Kalau handphone sendiri sih nggak jadi masalah ya, kita tinggal bawa ke user to user, kita lakukan perbaikan, selesai gitu. Namun kalau handphone itu punya orang gitu, punya user gitu, itu yang masalah. Kita nombok guys, mau nggak mau kita harus ganti. Jadi yang sepele itu jangan disepelekan, tetap harus hati-hati. Oke, ini sudah saya biarkan hingga 20 menit ya. Kita pastikan pengecasan itu terisi ya. Kita pastikan pengecasannya tuh terisi ya. Iya nanti. Oke, pengecasan sudah terisi ya. Bisa dilihat, kelihatan nggak? Dari 1% jadi ya, intinya pengecasan sudah terisi ya. Ini di depan berisik ada yang mau pakai kamar mandi, karena saya lakukan dubbing ini di dalam kamar mandi ya guys ya. Tuh sudah terlihat ya, pengisian sudah 8% ya, aman ya. Oke, like video ini jika kalian suka, dan komen jika perlu, subscribe jika mau.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Nara. Sampai jumpa. Berisik banget ya. Padahal gue lagi dubbing kamar mandi. Ada aja di ending tuh selalu ada aja yang